Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam sehat. Perkenalkan, nama saya Syabanur dengan NIM 2105113324. Di sini saya akan menjawab pertanyaan ujian akhir semester dengan mata kuliah Ilmu Urai. Dengan pertanyaan pertama ialah jelaskan 5 macam gerak sendi. Yang pertama, sendi peluru adalah sendi yang dapat bergerak ke segala arah. Contohnya sendi antara tulang lengan atas dan pundak. Yang kedua, sendi engsel. Sendi engsel adalah sendi yang dapat bergerak ke satu arah saja. Contohnya, sendi antara tulang lengan atas dan tulang lengan bawah. Yang ketiga, sendi geser. Adalah sendi yang dapat berputar. Contohnya sendi pada tulang hasta dan tulang pengupil. Yang keempat, sendi plana. Adalah sendi yang dapat bergerak ke depan, ke belakang, ke kanan, dan ke kiri. Contohnya sendi antar ibu jari dan telapak tangan. Yang kelima ialah sendi kaku. Adalah sendi yang gerakannya terbatas. Contohnya sendi antara ruas-ruas tulang belakang atau tulang punggung. Soal yang kedua adalah sebutkan 8 jenis nama sendi yang terdapat pada manusia. Yang pertama adalah sendi mati, sinantrosis. Yang kedua, sendi kaku, sinantrosis. Yang ketiga, sendi gerak, diartrosis. Yang keempat, sendi geser, plen. Yang kelima, sendi engsel, hing. Yang keenam, sendi gulung, kondilar. Yang ketujuh, sendi putar, pivot. Yang kedelapan, sendi peluru, ball and socket. Pertanyaan yang ketiga, sebutkan 4 katup yang terdapat pada jantung manusia. Katup yang pertama adalah katup trikuspid. Katup ini merupakan katup yang menjadi batas antara antrium kanan dan ventrikel kanan. Katup yang kedua adalah mitral. Katup mitral merupakan katup yang menjadi batas antara antrium kiri dan ventrikel kiri jantung. Katup yang ketiga adalah katup pulmonal. Merupakan katup pembuluh paru-paru yang mengatur aliran darah dari ventrikel kanan menuju pembuluh arteri paru-paru. Yang keempat adalah katup aorta. Katup aorta merupakan katup yang mengatur aliran darah dari ventrikel kiri menuju pembuluh aorta yang berlanjut ke seluruh tubuh. Lanjut ke pertanyaan yang keempat. Jelaskan mekanisme peredaran darah sistematik dan peredaran darah pulmonal. Peredaran darah besar ialah dari ventrikel kiri menuju aorta arteri dan menuju vena cava inferior, lalu ke atrium kanan, atau dari jantung ke seluruh tubuh balik lagi ke jantung. Lanjut ke peredaran darah kecil. Berawalan dari ventrikel kanan menuju arteri pulmoner dan kapiler paru-paru, lalu atrium kiri atau jantung ke paru-paru balik lagi ke jantung. Pertanyaan kelima ialah jelaskan pengertian dari sistem respirasi dan sebutkan 3 manfaat dari sistem pernapasan atau 3 fungsi dari sistem pernapasan. Respirasi sel atau pernapasan adalah proses yang mengubah bahan organik menjadi energi dan menghasilkan karbon dioksida serta air. 3 fungsi pernapasan ialah membersihkan udara, menyediakan oksigen untuk darah, membuang karbon dioksida. Pertanyaan ke-6, jelaskan sistem pencernaan manusia dan sebutkan serta secara berurutan organ pada sistem pencernaan manusia. Yang pertama, menghancurkan makanan terjadi dalam mulut dibantu oleh lidah dan gigi yang menggunakan pencernaan secara mekanis dan kimiawi menggunakan enzim betialin yang memiliki kegunaan yang sama seperti enzim amilase yang ada di lambung atau esofagus. Yang kedua, proses menelan.
yang dilakukan oleh lambung kemudian akan lewat kerongkongan yang melalui gerakan peristaltik untuk mendorong makanan dari kerongkongan masuk ke dalam lambung. Yang ketiga, pencernaan dalam lambung atau esofagus. Dengan bantuan 3 enzim yaitu enzim pepsin, renin, dan asam klorida. Yang keempat, pencernaan di usus 12 jari yang menggunakan bantuan enzim yang melakukan pencernaan secara enzimatik dengan bantuan getah empedu dan getah pankreas. 5. Pencernaan makanan dalam usus halus atau intestium menggunakan peptidase dan maltase. Dalam pencernaan secara enzimatis, lalu terjadi penyerapan sari-sari makanan. Yang keenam, proses pembusukan makanan dalam usus besar yang berupa pembusukan sisa-sisa makanan serta air dan mineral yang menghasilkan vitamin K, dibantu oleh bakteri E. coli. Yang ketujuh, pembuangan lewat rektum dan anus. Organ-organ yang terlibat ialah mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Soal yang ketujuh, jelaskan mekanisme terbentuknya urin. Proses pembentukan urin terjadi dari 3 tahap, yaitu filtrasi atau penyaringan, reabsorpsi, penyerapan kembali, dan augmentasi pengeluaran zat. Filtrasi adalah proses ini dilakukan dengan bantuan ginjal. Setiap ginjal memiliki sekitar 1 juta nefron, yaitu tempat pembentukan urin. Proses penyaringan darah pun terjadi di ginjal. Tahapan ini terjadi di badan Malpighi yang terdiri dari glomerulus dan kapsul Bowman. Hasil penyaringan ini kemudian disebut urin primer. Reabsorpsi. Sekitar 43 galon cairan melewati proses filtrasi. Namun, sebagian besar akan diserap kembali sebelum dikeluarkan oleh tubuh. Penyerapan cairan tersebut dilakukan di tubulus proksimal nefron, tubulus distal, dan tubulus pengumpul. Hasil dari proses ini adalah urin sekunder. Augmentasi merupakan tahap akhir dari proses pembentukan urin pada tubuh. Zat-zat yang tidak diperlukan tubuh akan diekrekasikan di tempat ini. Proses ini terjadi di tubulus contrus distal dan tubulus collectivus sebagai tempat penyimpanan urin sementara. Di tahap ini masih terjadi penyerapan kembali pada air garam dan urea sehingga terbentuk urin yang sebenarnya yang harus dibuang oleh tubuh. Pertanyaan ke-8 ialah, sebutkan organ pada sistem indera beserta fungsinya. Sistem indera yang pertama yaitu mata berfungsi untuk melihat, yang kedua hidung berfungsi untuk membau, yang ketiga telinga berfungsi untuk mendengar, dan lidah berfungsi untuk mengecap, dan yang terakhir adalah kulit berfungsi untuk meraba. Pertanyaan 9, jelaskan mekanisme melihat dan mendengar. Mekanisme melihat. Cahaya masuk ke dalam mata melalui pupil, dan lensa mata kemudian memfokuskan cahaya sehingga bayangan benda yang dimaksud jatuh tepat di retina mata. Kemudian ujung saraf penglihatan di retina menyampaikan bayangan benda tersebut ke otak. Mekanisme mendengar. Mekanisme mendengar pada manusia secara singkat yaitu gelombang bunyi ditangkap daun telinga, bergerak ke saluran telinga luar dan gendang telinga. Getaran suara akan diteruskan ke tulang pendengaran dan sampai ke koklea.
sampai di koklea akan mengantarkan cairan limfa yang berakibat mengenai reseptor pendengaran. Rangsangan suara diubah menjadi impuls dan diteruskan ke otak. Pertanyaan terakhir ialah, jelaskan hubungan antara sistem indera dan sistem saraf. Hubungan antara sistem indera dan sistem saraf merupakan kesatuan dari sistem koordinasi yang saling berhubungan. Sistem saraf berfungsi untuk menerima dan mengantar rangsangan ke seluruh tubuh. Alat indera merupakan alat pada tubuh yang dapat menangkap rangsangan karena pada alat indera terdapat ujung saraf sensorik. Contoh, panas atau api yang mengenai kulit. Sistem saraf akan menerima rangsangan berupa panas dan kulit sebagai alat indera akan merasakan panas tersebut. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.